Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fadilah Husnul Khatimah, dari kelas PTKA Angkatan 2022, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan memaparkan sebuah materi guna untuk melengkapi tugas mata kuliah komunikasi data. Nah, materi yang akan saya paparkan pada hari ini berjudul Data Link Layer. Nah, sebelum kita melanjutkan topik pembahasan atau pemaparan materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu topik-topik pembahasan yang akan kita bahas. Nah, yang pertama ada pengertian data link layer. Yang kedua ada ciri utama dari data link layer. Kemudian ada fungsi data link layer. Yang keempat ada sublayer pada lapisan data link. Kemudian yang kelima ada perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer. Kemudian yang keenam itu ada layanan dari data link layer. Kita lanjut ke poin pembahasan yang pertama, itu ada pengertian data link layer. Nah, data link layer ini merupakan sebuah lapisan atau layer pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan maupun yang akan diterima oleh user akan diproses, sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Kemudian, ada ciri utama dari data link layer. Nah, data link layer ini memiliki alamat tersendiri atau address yang sudah dikodekan secara langsung ke dalam sebuah network card atau kartu jaringan ketika kartu jaringan tersebut pertama kali dibuat. Kemudian, nah, di sini ada fungsi dari data link layer. Yang pertama, menggabungkan paket data ke dalam byte. Nah, dan menggabungkan data ke dalam frame. Ini menggunakan kelanjutan dari fungsi grouping yang dilakukan oleh data link layer. Kemudian, melakukan proses grouping secara logik. Proses grouping merupakan proses penyatuan dari beberapa paket data ke dalam satu kesatuan paket data yang utuh. Kemudian, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Dalam lapisan data link layer ini, terdapat sebuah alamat fisik yang kita kenal dengan nama MAC address. Dan yang terakhir dari fungsi data link layer, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengoreksian data link layer akan mendeteksi apabila terjadi kesalahan pengiriman data yang melalui lapisannya dan kemudian melakukan koreksi secara otomatis sehingga paket data tetap akan ditransmisikan tanpa kesalahan sedikit pun. Kita lanjut ke poin pembahasan berikutnya. Sini ada sublayer dalam data link layer. Nah, lapisan data link terdiri dari dua sublayer, yaitu Logical Link Control atau disingkat dengan LC atau LC dan Medium Access Control atau MAC.
Nah, sublayer data link layer yang pertama itu LCC, berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Dan yang kedua itu ada medium access control atau disingkat dengan MAC, berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share dalam satu LAN. Lanjut, kemudian ada perangkat yang bekerja pada data link layer. Nah, yang pertama, memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user. Merupakan proses transmisi data, di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian, menggabungkan sebuah jaringan menjadi satu kesatuan jaringan yang besar. Merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Kemudian, memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Kemudian, frame-frame dapat di-forward atau di-filtering tergantung dari MAC address destination. Nah, layanan dari data link layer. Yang pertama ada layanan Knowledge Connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgement bagi diterimanya frame-frame tersebut. Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum atau sudah dikirimkannya frame tersebut. Kemudian ada layanan Acknowledge Connectionless. Nah, layanan ini pun tidak menggunakan koneksi, tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirimkan ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Kemudian, ada layanan Acknowledge Connection Oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali. Dan semua frame yang diterima dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekivalen aliran bit reliable. Nah, itu mungkin pembahasan saya saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.